Perkenalkan, nama saya Ahmad Labib Sirdain dengan NIM 135. Perkenalkan, nama saya Dava Farananka dengan NIM 0148. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Zaini Udaha dengan NIM 0154. Perkenalkan, nama saya Razon Kiviaryono dengan NIM 0167. Kali ini kita akan membahas salah satu materi inti dalam hubungan antar negara, yaitu hubungan diplomatik. Apa itu hubungan diplomatik? Mengapa hubungan diplomatik penting? Apa dasar hukumnya? Bagaimana praktiknya di dunia nyata? Dan semua pertanyaan ini akan kita bahas tuntas dalam video ini. Mari kita mulai. Hubungan diplomatik adalah interaksi resmi antara dua atau lebih negara yang dilakukan melalui perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar untuk memelihara dan memajukan kepentingan bersama, memfasilitasi komunikasi, serta mengembangkan kerjasama di berbagai bidang. Tujuan diplomatik antara lain mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, melaporkan kepada negara pengirim mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima, meningkatkan hubungan persahabatan, serta pengembangan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Prinsip hubungan diplomatik antara lain persetujuan timbal balik atau mutual consent, yaitu pembentukan hubungan diplomatik harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara negara-negara yang bersangkutan. Lalu kedaulatan negara, setiap negara berdaulat memiliki hak untuk mengirimkan dan menerima perwakilan diplomatik. Lalu non-intervensi, perwakilan diplomatik tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Resiprositas atau timbal balik, perlakuan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik di suatu negara akan diharapkan sama dengan perlakuan yang diberikan kepada perwakilan negara tersebut di negara lain. Yang terakhir, penghormatan hukum internasional. Hubungan diplomatik harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Sejarah hubungan diplomatik telah ada sejak zaman kuno, meskipun bentuk dan praktiknya terus berkembang. Pada zaman pramodern, pada awalnya hubungan antar penguasa atau kerajaan dilakukan melalui utusan sementara atau misi khusus untuk tujuan tertentu seperti negosiasi perdamaian, aliansi, atau perdagangan. Utusan ini biasanya bersifat sementara dan tidak menetap. Kemudian abad pertengahan hingga Renaissance, sistem diplomatik yang lebih permanen mulai berkembang di Italia pada abad ke-15 dengan pengiriman duta besar residen di ibu kota negara lain. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih konsisten dan pengumpulan informasi. Kemudian Perjanjian Westphalia 1648. Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan sistem negara bangsa modern yang mendorong perlunya hubungan diplomatik yang lebih terstruktur antar negara-negara berdaulat. Kemudian di zaman modern, abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan formalisasi hukum diplomatik melalui berbagai konvensi dan perjanjian. Puncaknya adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961. Misi diplomatik adalah badan resmi suatu negara yang mewakili negaranya di negara lain atau yang sering disebut sebagai kedutaan besar. Fungsi utama misi diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 pasal 3, yang pertama yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima, yang kedua melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang mengizinkan oleh hukum internasional, yang ketiga berunding dalam pemerintah negara penerima, yang keempat mencari tahu dengan segala cara yang sah mengenai kondisi dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, yang kelima mengirimkan hubungan persahabatan serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Perbedaan misi diplomatik dan misi konsuler. Yang pertama, misi diplomatik dalam kedaulatan besar berada di ibu kota negara penerima, fokus pada hubungan politik, ekonomi, dan kebudayaan antar negara secara luas, dipimpin oleh duta besar. Kemudian ada misi konsuler atau konsulat jenderal atau konsulat, berada di kota-kota besar selain ibu kota, fokus pada perlindungan kepentingan warga negara, misalnya masalah paspor, visa, perlindungan hukum, dan sebagainya, dan mempromosikan perdagangan serta investasi, dipimpin oleh konsul jenderal atau konsul.
Konvensi Wina tentang hubungan konsuler 1963 mengatur fungsi dan kekebalan konsuler. Diplomasi adalah praktik pelaksanaan hubungan internasional melalui negosiasi. Berbagai jenis diplomasi mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Yang pertama ada diplomasi bilateral, hubungan dan negosiasi langsung antara dua negara. Diplomasi multilateral melibatkan banyak pihak dan forum internasional seperti PBB, ASEAN, G20, dan lain-lain. Diplomasi publik, upaya diplomatik yang ditunjukkan pada masyarakat internasional melalui media, program budaya, dan interaksi langsung untuk membentuk opini publik dan meningkatkan citra negara. Diplomasi ekonomi, memanfaatkan instrumen ekonomi, perdagangan, investasi, bantuan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Diplomasi budaya, mempromosikan pertukaran budaya, seni, pendidikan, dan nilai-nilai untuk membangun pemahaman dan hubungan yang lebih baik antar negara. Diplomasi digital, pemanfaatan internet, teknologi, informasi, dan media sosial untuk tujuan diplomatik. Diplomasi preventif, upaya untuk mencegah timbulnya perselisihan, eskalasi konflik, dan penyebarannya. Diplomasi koersif, penggunaan ancaman kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk memaksa negara lain memenuhi tuntutan diplomatik. Perlu dicatat bahwa ini seringkali bertentangan dengan prinsip hukum internasional modern. Hukum diplomatik adalah seperangkat aturan yang mengatur status, hak, dan kewajiban perwakilan diplomatik. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 merupakan perjanjian internasional yang paling penting yang mengkodifikasikan hukum diplomatik. Tujuannya untuk melindungi diplomat dari intimidasi, mengatur fungsi diplomatik, dan menyediakan kerangka kerja untuk hubungan antar negara yang stabil. Kekebalan dan hak istimewa diplomatik. Kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity adalah diplomat atau anggota keluarganya memiliki kekebalan dari yurisdiksi hukum, pidana perdata, maupun administratif negara penerima. Ini bertujuan untuk memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Lalu kekebalan yurisdiksi atau diplomat tidak dapat dituntut di pengadilan negara penerima. Lalu inviolability atau tidak dapat diganggu gugat. Diplomat, tempat tinggalnya, arsip, dan korespondensinya tidak dapat diganggu gugat. Artinya tidak boleh ada penggeledahan, penahanan, atau penangkapan tanpa persetujuan negara pengirim. Lalu keistimewaan diplomatik. Kebebasan dari pajak, bea cukai tertentu, dan fasilitas lain untuk menjalankan tugas diplomatik. Yang terakhir, persona non grata. Negara penerima memiliki hak untuk menyatakan seseorang diplomat sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan, yang berarti diplomat tersebut harus ditarik oleh negara pengirim. Tapi perlu diketahui, kekebalan hukum bukan berarti bebas dari hukum. Negara pengirim bisa mencabut kekebalan, terutama jika diplomat melakukan kejahatan berat, seperti kasus diplomat Korea Utara yang menyelundupkan rokok di Indonesia. Ia dideportasi meski tidak dituntut pidana. Hubungan diplomatik memiliki peran krusial dalam pembangunan dan perlindungan kepentingan nasional suatu negara. Yang pertama, promosi kepentingan nasional. Memungkinkan negara untuk mempromosikan kepentingan politik, ekonomi, keamanan, dan budaya di kancah internasional. Kemudian, penyesuaian sengketa damai. Menyediakan saluran untuk negosiasi dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan antar negara tanpa kekerasan. Kemudian, kerjasama internasional. Memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pariwisata, lingkungan, dan penanggulangan kejahatan nasional. Perlindungan warga negara. Kedutaan dan konsulat berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan pada warga negara yang berada di luar negeri. Pengumpulan informasi. Misi diplomatik berfungsi sebagai sumber informasi penting tentang kondisi politik, ekonomi, dan sosial di negara penerima. Pembentukan citra negara. Diplomasi membantu membentuk dan mempertahankan citra positif suatu negara di mata komunitas internasional. Kasus hubungan diplomatik sukses, yaitu ada penyesalan batas ZEE Indonesia atau Filipina.
Negosiasi panjang antara Indonesia dan Filipina mengenai batas zona ekonomi eksekutif atau ZEE yang akhirnya berhasil diselesaikan pada tahun 2014 menjadi contoh sukses diplomasi damai berbasis hukum laut internasional atau UNCLOS. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen diplomatik yang konsisten, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan semangat kerjasama regional. Kemudian ada kasus konflik diplomatik dan resolusinya. Yang pertama ada kasus penganiayaan PKI oleh diplomat Arab Saudi di Jerman. Kasus ini menyoroti penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Meskipun diplomat memiliki kekebalan yurisdiksi, negara asal tetap memiliki tanggung jawab untuk menindak diplomatnya yang melakukan pelanggaran. Peran pemerintah Indonesia dalam kasus ini adalah memberikan bantuan hukum dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan masalah tersebut, menunjukkan pentingnya perlindungan warga negara melalui jalur diplomatik. Kemudian ada konflik Nagorno-Karabakh atau Azerbaijan versus Armenia. Konflik bersenjata ini menunjukkan kegagalan diplomasi preventif dalam mencegah perang. Meskipun PBB berupaya mediasi, sengketa ini terus berlanjut. Resolusi konflik seringkali memerlukan upaya diplomatik yang intensif dan mediasi dari pihak ketiga, seperti yang terlihat dari upaya gencatan senjata yang ditangani oleh Rusia. Dari penjelasan panjang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan diplomatik merupakan pilar penting dalam hukum hubungan internasional. Dalam secara jelas, dalam Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik memiliki fungsi vital dalam menjalin kerjasama, melindungi kepentingan negara, dan mencegah perdamaian global. Meski memiliki kekebalan, diplomasi tetap harus bertindak sesuai dengan etika dan hukum internasional. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang hukum hubungan internasional.